Batistuta, il tiro del gol! Gol di Gabriele Mar, Verona 1. Roar of thunder. Stramaccioni membela Cristante, dia bermain di posisi yang bukan posisi aslinya saat melawan Juventus. Komentator dan penggemar Giallorossi yang terkenal itu memihak Cristante setelah kritik keras yang muncul menyusul hasil imbang 3-3 antara Roma dan Juventus. Melawan Cremonese, ia mencetak gol liga keduanya dan termasuk yang terbaik di lapangan. Namun, di pertandingan terakhir, hasil imbang 3-3 melawan Juventus, Cristante menjadi salah satu yang terburuk, dan para penggemar mengecamnya di media sosial. Gelandang yang kemarin berulang tahun ke-31 itu langsung dibela oleh komentator dan mantan pelatih Andrea Stramaccioni, yang berbicara kepada radio mana-mana, kepergiannya sedikit mengecewakan, menurut saya. Dalam situasi duel udara, dia adalah pemain yang memberikan kekuatan. Melawan Juve, dia diminta bermain di luar posisinya, dan dia menghabiskan banyak waktu berlari dengan sia-sia. Stramaccioni, Gasperini harus lebih banyak berspekulasi. Stramaccioni melanjutkan pembicaraannya tentang pelatih Giallorossi. Gasperini adalah seorang ahli sepak bola. Dia mendekati permainan dengan penuh penekanan, mungkin dia perlu berspekulasi. Saya mengatakan ini sambil bercanda, sedikit tentang keyakinannya. Dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Mantan pelatih itu kemudian menyimpulkan dengan berbicara tentang perjalanan mendatang ke Genoa. Mengenal Gasperini, dia akan sangat berhati-hati tentang kebugaran tim. Genoa adalah tim yang memainkan sepak bola dengan pertahanan cepat. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit, tetapi penting untuk memberikan konsistensi bagi Roma. Yang terpenting adalah mendapatkan sebanyak mungkin pemain yang tersedia lagi. Kabar buruk bagi Daniele De Rossi menjelang pertandingan melawan tim kesayangannya, Roma. Pelatih Rossoblu itu mungkin terpaksa bermain tanpa Tommaso Baldanzi, yang diganti pada menit ke-66 melawan Inter karena masalah otot. Menurut gianluca.dimarzio.com, pemain nomor 8 baru Grifone diduga mengalami cedera otot paha kiri. Besok, pemain tersebut akan menjalani tes untuk menentukan tingkat keparahan cedera. Tetapi jika temuan awal dikonfirmasi, kecil kemungkinan mantan pemain Giallorossi itu akan mengalami kekambuhan. Baldanzi kembali cedera. Perjalanan ke Roma diragukan. Baldanzi, yang bergabung dengan Genoa dengan status pinjaman dengan opsi pembelian, tiba di tim barunya dalam kondisi fisik yang kurang baik. Setelah kembali, ia melakukan debutnya melawan Cremonese dan kemudian memberikan penampilan yang kuat melawan Torino. Seperti yang telah berulang kali dinyatakan oleh pihak yang berkepentingan, kehadiran De Rossi di bangku cadangan Rossoblu memiliki dampak signifikan pada transfernya. Kini, gelandang serang tersebut menghadapi kemunduran lain, dan kemungkinan besar ia akan absen dalam pertandingan melawan mantan timnya. Pertandingan tandang Roma Bologna dilarang bagi penggemar Rossoblu. Para penggemar Roma yang tinggal di Lazio tidak akan dapat ikut bepergian bersama tim ke Stadion Dallara. Mereka sedang menunggu instruksi menjelang pertandingan leg kedua. Penangguhan keputusan atas perjalanan para penggemar Rossoblu menjelang pertandingan Roma Bologna di Stadio Olimpico pada tanggal 19 Maret menimbulkan bayang-bayang ketidakpastian yang telah membuat warga Bologna merinding. Potensi ketidakadilan ini mengkhawatirkan dan memicu ketakutan saat para penggemar bersiap untuk perjalanan Eropa, yang telah lama mereka tunggu-tunggu ke ibu kota. Masalah ini, yang berisiko menjadi lebih dari sekadar masalah logistik sederhana, telah menimbulkan kekhawatiran politik dan diplomatik, melibatkan dinas diplomatik FIGC, UEFA, Kementerian Dalam Negeri, dan kedua klub tersebut. Inti permasalahannya, menurut laporan Il Resto del Carlino, adalah keputusan terbaru dari Observatorium Nasional untuk acara olahraga, yang sebagian membuka kembali perjalanan penggemar Giallorossi ke Stadion Dallara untuk leg pertama pada tanggal 12 Maret tetapi dengan pembatasan, penduduk Roma dan provinsi sekitarnya tidak akan dapat membeli tiket untuk penggemar tandang, sementara penggemar lain dari luar provinsi dengan kartu penggemar akan dapat melakukannya. Namun,
Kemungkinan penjualan tiket tanpa batasan untuk pertandingan tandang di Roma pada tanggal 19 Maret masih belum pasti. Saat ini tidak ada tindakan pembatasan yang diberlakukan untuk para penggemar Bologna, yang larangan perjalanannya, menyusul insiden di Como pada tanggal 10 Januari berakhir pada tanggal 2 Maret. Namun, keputusan akhir sebagian besar akan bergantung pada hasil leg pertama di Dallara pada tanggal 12 Maret. Jika ketertiban umum terjaga dan semuanya berjalan lancar, jalan bisa terbuka bagi 4.000 penggemar Bologna untuk melakukan perjalanan ke Roma. Makan malam antara Francesco Totti dan Gianpiero Gasperini pada hari Senin telah mempercepat proses kembalinya mantan kapten tersebut ke Roma. Meskipun sebelumnya tampaknya drama ini bisa berlarut-larut, situasinya kini telah berubah. Jelas bahwa jika kesepakatan ingin dicapai, itu harus dilakukan dengan cepat. Di Trigoria, tulis Il Corriere della Sera, pemahaman yang ada adalah bahwa mereka tidak bisa menunggu terlalu lama. Kesepakatan untuk kembalinya Totti ke klub, yang bisa mulai berlaku paling cepat musim depan, kini menjadi kemungkinan nyata, meskipun tanggal pastinya belum jelas. Namun yang mengejutkan adalah tidak seorang pun di klub tersebut mengetahui tentang makan malam hari Senin itu, baik keluarga Friedkin, Ranieri, maupun Massara. Untuk mencegah masalah Totti menjadi masalah yang rumit, tujuannya adalah untuk mengurangi penundaan dan mencapai keputusan dengan cepat. Dalam skenario ini, penantian dan kebingungan harus digantikan dengan langkah yang jelas dan tepat waktu. Kabar buruk bagi Roma terkait cedera. Hermoso telah menyerah dan tidak akan bisa bermain dalam pertandingan tandang melawan Genoa. Menurut Il Tempo, bek Spanyol itu berharap bisa kembali ke skuad minggu ini, tetapi rasa sakit di otot iliopsoasnya belum sepenuhnya hilang. Bahkan pada sesi terakhir, Hermoso melakukan pekerjaan individual, sebuah tanda bahwa pemulihannya belum sepenuhnya selesai. Oleh karena itu, staf medis Giallorossi memutuskan untuk tidak mengambil risiko, menunda kepulangannya hingga minggu depan, ketika bek tersebut dapat mencoba kembali berlatih bersama tim lainnya.